kesehatan menjadi syarat wajib pelunasan biaya haji untuk tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi ingatkan peserta pemilu untuk mengantongi STTP dari kepolisian pada pelaksanaan kampanye. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 2 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Rastasya Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menargetkan partisipasi pengguna hak pilih di atas 80% pada pemilu 2024 mendatang. 6% di atas target pemerintah pusat, yakni sebesar 79,5%. Jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun mengapresiasi serta mendukung penuh upaya jajaran KPUD Sarolangun yang gencar mensosialisasikan tahapan pemilu 2024 mendatang. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung KPUD Sarolangun, meningkatkan peran aktif masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih dan hak suara pada pemilu 2024. Di tahun 2020 kita itu hanya 69%. Target pemerintah atau target pemerintah yang diharapkan kepada kita, pemerintah daerah adalah 79,5%. Kami berharap betul ya kita di atas 79,5%. Harapan saya bisa 82, 8-85. Makanya cukup jauh perbedaan kita. Dan minta juga unsur-unsur yang terlibat bisa mendorong seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Forkopimda dan semua stakeholder, jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap target minimal partisipasi pemilih dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebesar 85% di tahun 2024 mendatang, melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPUD Sarolangun memindahkan logistik pemilu 2024 ke satu lokasi yang aman dan lebih luas, yakni Gedung Olahraga Sarolangun, untuk dilakukan pengepakan dan penyortiran. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun akan menempatkan logistik pemilu 2024 di satu tempat karena sebelumnya menggunakan 4 unit gudang, yakni gudang milik KPUD di kantor KPUD Sarolangun, kemudian menyewa 3 unit ruko yang berada di simpang kantor Bupati Sarolangun dan Pasar Atas Sarolangun. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan pemindahan logistik pemilu dilakukan untuk memudahkan pengamanan alat pemilu, mulai dari bilik suara, kotak suara, hingga kelengkapan TPS. Pemindahan ini sudah berkoordinasi dengan pihak Bawaslu maupun Polres Sarolangun. Dari hasil koordinasi semuanya sepakat bahwa logistik pemilu ditempatkan dalam satu titik penyimpanan. Kenapa dipindah? Kemarin hasil koordinasi dengan Bawaslu, hasil koordinasi dengan Kepolisian, Kabak Opransum, mereka ingin mengawasi dan mengamankan di satu tempat. Ada 2 pilihan, yang pertama LPTQ, yang kedua GOR. LPTQ itu muat tapi sempit. Kalau di GOR, di gedung basket itu, di gedung tenis itu luas dan besar, jauh dari air, tidak bocor juga, aman, dan pengawasan melekat di satu tempat. Jadi personil yang harusnya mereka di Polres ini 3 shift bisa dijadikan 2 shift. Gedung olahraga yang dijadikan gudang logistik pemilu ini lebih luas dan lebih leluasa untuk melakukan sortir dan pengepakan surat suara sebelum didistribusikan ke TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun sebelum 14 Februari 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 450 pengawas pemilu di Kabupaten Merangin mengikuti apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Merangin. Apel ini merupakan bagian dari rakor pengawasan logistik yang dilakukan sejak 30 November hingga 2 Desember 2023.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Merangin menggelar apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di halaman depan kantor lama Bupati. 450 anggota terdiri dari pengawas pemilu kecamatan, kepala sekretariat, dan staf sekretariat kecamatan dan pengawas kelurahan desa atau PKD wilayah Bumi Tali Undang Tambang Teliti. Ketua Bawaslu Merangin Himun Zuhri pada sambutannya meminta jajarannya untuk waspada terhadap peserta pemilu yang melakukan politik uang, politik sara, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Selain itu, juga mengingatkan pada seluruh pihak yang mengabdi di lembaga pemerintahan sebagai ASN, TNI, dan Polri agar tetap menjaga netralitas selama proses pemilihan umum berlangsung. Kami pengawas pemilu memiliki tugas, yakni pertama melakukan upaya pencegahan, dan yang selanjutnya adalah penindakan. Kami semua jajaran pengawas pemilu berharap Bapak Ibu bisa mengindahkan pencegahan yang dilakukan jajaran pengawas pemilu. Jika tidak bisa dilakukan dengan upaya pencegahan, maka mbok ya kita tindak. Sementara itu, pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan surat mandat kepada Panwaslu Kecamatan dalam hal penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab dengan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten. Apel ini merupakan rangkaian dari kegiatan rakor pengawasan logistik yang diselenggarakan di Merangin Hotel selama 3 hari ini, mulai dari 30 November hingga 2 Desember 2023. Apel dihadiri pimpinan Bawaslu lainnya, yakni Divisi SDMO dan Diklat Zamharil, Divisi Penanganan Pelanggaran Ibnu Jaril, dan Nur Anisah, Divisi Pencegahan, serta Kepala Sekretariat Ridwan Syah. Dari undangan hadir partai politik, Forkopimda, dan organisasi perangkat daerah terkait. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Menuju Pesta Demokrasi tahun 2024, aspek pengamanan serta pengawasan terus diperkuat. Salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Hazet Akbar yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Hazet Akbar, silahkan dengan laporan Anda. Baik saudara dan juga pemirsa, menyongsong Pesta Demokrasi 2024 bersih, aman dan juga lancar. Begitu banyak pihak yang terlibat dalam proses pengamanan, salah satu juga Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat ini saya sudah bersama Kajati Jambi, Bapak Elan Suherlan. Kita akan langsung berdiskusi terkait bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024. Baik Bapak, sejauh ini bagaimana sebenarnya Kejaksaan Tinggi Jambi dalam keterlibatan penyelenggaraan pemilu 2024? Terima kasih bahwa Kejaksaan Tinggi Jambi tentunya dalam pemilu 2024 Pak Jaksa Agung sudah menyampaikan instruksi Jaksa Agung nomor 3 tahun 2023 yaitu tentang optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dalam menyukseskan pemilu 2024. Kejaksaan tentunya punya tugas dan fungsi masing-masing, yaitu ada pidana umum, ada pidana khusus, kemudian intelijen, juga ada datun. Nah tentunya optimalisasi yang dimaksud oleh instruksi Jaksa Agung itu adalah terkait dengan tusi yang tadi saya sampaikan. Misalnya di bidang intelijen kita mendeteksi dini tentang ancaman, gangguan, atau hambatan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Nah sedangkan di PIDUM kita sudah masuk dalam tim Gakumdu, jadi nanti menangani perkara-perkara yang kaitannya dengan tindak pidana pemilihan umum. Baik, ketika nanti Pak ditemukan mungkin pelanggaran atau juga penyimpangan terkait dengan proses pemilu tahun 2024 ini, bagaimana proses akhirnya muncul penyidikan dan juga akhirnya penegakan hukum itu sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi nanti dalam pelaksanaan tindak pidana pemilu itu ada namanya tim Gakumdu. Gakumdu itu nanti ada tim dari kepolisian, kemudian juga ada dari kita. Nanti diolah dulu dari tim Gakumdu, apakah ini kaitannya dengan termasuk misalnya tindak pidana pemilu atau hanya administrasi. Nah hasil daripada nanti penelitian itu, kalau nanti itu ditemukan tindak pidana pemilu, nanti akan dilakukan penyidikan untuk tindak pidana pemilu. Ya.
Baik, terakhir Pak, bagaimana mungkin respon yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga peserta pemilu untuk 2024 ini agar sama-sama menaati aturan atau juga ketentuan yang sudah ditentukan dari baik Kejaksaan, terus juga dari Bawaslu ataupun KPU, Pak? Ya. Tentunya kami dari Kejaksaan berharap agar pemilu ini berjalan dengan tertib, aman, dan insya Allah masyarakat Jambi adalah masyarakat yang baik dan taat hukum. Saya menghimbau supaya dalam pelaksanaannya nanti agar seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk ikut ke TPS, sama-sama melaksanakan pemilihan umum, karena ini adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Kajati Jambi, Pak Elan Suherlanesa atas waktu yang telah diberikan, dan ini begitu luar biasa pemirsa. Memang proses penyelenggaraan pemilu ini terus berlangsung, tidak hanya satu pihak saja, tetapi ini juga melibatkan seluruh unsur dan juga secara holistik untuk menjaga pemilu 2024 ini pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, lancar, tertib, dan juga aman. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Hazat Akbar melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, masa kampanye bagi peserta pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak 28 November lalu. Bawaslu mengingatkan kepada peserta pemilu untuk dapat mengantongi surat tanda terima pemberitahuan kegiatan politik dari kepolisian pada pelaksanaan kampanye. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi meminta peserta pemilu untuk mengurus perizinan dan pelaporan kampanye 3 hari sebelum melaksanakan kampanye. Pelaporan izin kampanye tersebut berupa surat tanda terima pemberitahuan kegiatan politik atau STTP dari kepolisian. Ketua Bawaslu Muaro Jambi Dedi Wahyudi mengatakan, STTP yang dikeluarkan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan kampanye ilegal atau di luar jadwal. Pada STTP terdapat beberapa poin, diantaranya lokasi kampanye dan jadwal pelaksanaan kampanye. Kemudian jumlah masa dan waktu atau jam mulai serta akhir masa kampanye. Untuk memastikan masa kampanye berjalan aman dan kondusif, Bawaslu beserta jajaran terus memonitor setiap ada kegiatan kampanye yang dilaksanakan, baik partai politik maupun calon legislatif. Berbeda ketika mereka sudah punya izin kampanye, kita berbeda teknis lapangan berlaku. Ketika terjadi keributan, ini kan kita tidak menutup kemungkinan terjadi. Nah, kalau ada surat izin, tentu tindakan polisi kan sebagai keamanan berbeda. Bawaslu Muaro Jambi juga mengingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melaksanakan kampanye di tempat yang dilarang, seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak memasuki tahapan masa kampanye pemilu 2024, KPU Kabupaten Tebo mengimbau peserta pemilu mengajukan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari pihak kepolisian. STTP diperlukan sebagai dasar legal atau tidaknya kegiatan kampanye pemilu. Pada masa kampanye pemilu 2024, para peserta pemilu harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari pihak kepolisian. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah mengatakan, sosialisasi pengurusan izin STTP dari pihak kepolisian sudah dilakukan oleh Polres Tebo kepada partai politik di Kabupaten Tebo. Benar, ini kan kita sudah mulai masa tahap kampanye dari tanggal 28 dan nantinya akan berlangsung sampai tanggal 10 bulan Februari tahun 2024. Artinya sebelum kawan-kawan dari calon legislatif atau dari DPD ataupun dari timnya pasangan calon presiden ini diharapkan sudah memiliki STTP, di mana STTP itu diajukan kepada Kapolres, kepada Polres. Artinya yang memproses untuk STTP itu adalah Polres. Kita yang dari KPU menerima SK tim kampanye, kemudian dari bahan kampanye yang berupa online, contoh Facebook atau Twitter atau Instagramnya. Sementara itu, pada tahapan masa kampanye, seluruh partai diharapkan melaksanakan tahapan kampanye sesuai dengan aturan maupun regulasi yang ada untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Rendahnya partisipasi pemilih membuat Indeks Demokrasi Provinsi Jambi berada di urutan ke-26 se-Indonesia. Kondisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi semua unsur yang terlibat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Berdasarkan penilaian Biro Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Provinsi Jambi masih rendah. Secara nasional, Provinsi Jambi berada pada urutan 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin mengatakan, masih rendahnya Indeks Demokrasi Jambi disebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Partisipasi pemilih yang jauh dari harapan, yakni pada pemilih pemula di usia 25 tahun ke bawah. Apani berharap dengan kolaborasi semua unsur dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang. 23 awal bahwa Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Jambi ada pada peringkat 26 dari 38 provinsi. Hal ini sesungguhnya masih rendah dan inilah juga merupakan motivasi bagi kami bagaimana meningkatkan indeks demokrasi. Masih rendahnya Indeks Demokrasi Provinsi Jambi ini diharapkan menjadi motivasi bagi semua unsur yang terlibat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, selama musim penghujan, produksi kerupuk di Desa Sungai Ning, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Selama musim penghujan, produksi kerupuk di Desa Sungai Ning, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pelaku usaha terkendala penjemuran atau pengeringan kerupuk mentah sebelum digoreng. Musim penghujan yang tengah melanda wilayah Kota Sungai Penuh membuat produksi kerupuk di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Para pengusaha kerupuk tidak bisa melakukan proses pengeringan kerupuk di bawah sinar matahari secara langsung sebelum kerupuk tersebut digoreng atau diolah. Salah seorang pengusaha kerupuk, Syaifuddin, mengatakan pada hari normal produksi kerupuk bisa mencapai 500 kantong, namun selama musim penghujan produksi kerupuk turun menjadi 400 kantong per hari. Kerupuk mentah harus benar-benar kering sebelum digoreng. Jika dipaksakan menggoreng kerupuk yang tidak kering, maka kerupuk akan cepat rusak. Tentu ya kalau musim hujan itu ya merosot dia kan, nggak penjemuran Pak ya. Saya masalahnya nggak punya ovenan. Kalau punya oven mungkin bisa jalan terus gitu kan. Nah, kalau kayak musim hujan kayak gini nggak punya oven ya otomatis nunggu panas gitu ya. Saya sekarang ini nggak tiap hari, masalah nggak ada yang goreng, nggak ada yang kerja kan. Paling anggaran 1.000 kantong satu hari. Cuman ya rata-ratanya sehari 500 kantong lah. Meski terkendala saat pengeringan kerupuk, namun pihaknya tidak menaikkan harga. Untuk jenis kerupuk Palembang, kerupuk lipat, dan kerupuk gulung dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kantong. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi tengah menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sistem gaji tunggal bagi pegawai negeri sipil di daerah yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penerapan sistem gaji tunggal bagi pegawai negeri sipil di daerah.
Hal tersebut setelah skema gaji tunggal bagi PNS menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah pusat tahun 2024. Nantinya seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang mencakup keseluruhan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Pemprov hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan, Kemenpan RB maupun Kemendagri terkait dengan penerapan sistem gaji tersebut. Pemprov memperkirakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari kementerian terkait kemungkinan akan segera keluar pada Desember ini. Namun jika petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis nantinya terlambat, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada Februari 2024. Menunggu surat resmi tertulis ya, dari baik itu dari Menkyu maupun dari Menpan ya, ataupun dari Mendagri terkait dengan tugas salary itu ya. Jadi satu saja, itu nanti tunjangan itu yang namanya tunjangan itu ya di situlah, termasuk TPP di situ, termasuk tambahan penghasilan di situ gitu ya, termasuk juga honor-honor juga di situ. Jadi antara gaji dan juga nantinya satu, gaji dan tunjangan satu. Gitu. Tapi kita belum dapat cuklak dan cuknis dari kementerian. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan Desember udah keluar. Karena kita sudah mempersiapkan di Desember, di 2024 harus bisa jalan. Artinya siap langsung dilakukan untuk 2024? Ya kalau perintahnya seperti itu harus disiapkan. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya di awal-awal Desember, kita masih bisa antisipasi nih. Kalau terlambat, berarti kan kemungkinan baru di Februarinya. Tapi Januarinya nanti di rapel seperti itu. Kebijakan gaji tunggal direncanakan mulai berlaku pada tahun 2024 untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi PNS. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, setiap jemaah harus dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan ibadah haji. Istitoah kesehatan akan menjadi syarat wajib pelunasan biaya haji untuk tahun 2024. Selain menetapkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari 90 juta menjadi 93,4 juta rupiah, istitoah kesehatan akan menjadi syarat wajib pelunasan biaya haji untuk tahun 2024. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, istitoah kesehatan merupakan tahapan pemeriksaan kesiapan jemaah haji dari aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, sebelum akhirnya bisa melakukan pelunasan. Penerapan syarat pemeriksaan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan itu diwajibkan untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan ibadah haji. Istitoah kesehatan nantinya akan dilakukan sebanyak 2 kali yang bertujuan mengetahui kondisi dini kesehatan setiap jemaah. 2 kali pemeriksaan ini dijadwalkan agar jemaah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan jika dinilai tidak sehat pada pemeriksaan pertama. Apabila pada pemeriksaan kedua kondisinya membaik, jemaah berhak melakukan pelunasan. Istitoah kesehatan akan dilakukan di kabupaten kota masing-masing jemaah. Untuk itu, Kanwil Kemenak Daerah diminta segera membentuk tim dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memudahkan tahap pemeriksaan. Apakah jamaah tersebut memang memiliki kemampuan kesehatan, kemampuan jasmani untuk berakan ibadah haji, baru nanti akan keluar ketentuan dari Dirjen tentang jamaah yang memang sudah memiliki istitoah kesehatan, dan kemudian inilah jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Oleh karena itu maka kami sudah meminta kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai dengan surat edaran dari Dirjen untuk segera membentuk tim bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian melibatkan unsur masyarakat. Paling lambat tanggal 30 November ini tim itu sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota dalam rangka mengawal pelaksanaan istitoah kesehatan bagi jamaah haji 2024. Ini bersifat wajib istitoah, selesai baru bisa pelunasan? Iya, jadi jamaah haji itu wajib memiliki kemampuan kesehatan, baru nanti mereka melakukan pelunasan. Pada perjalanan ibadah haji tahun 2024, setiap jemaah rata-rata akan dibebankan biaya pelunasan sebesar 31 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Bungo Mashuri serahkan bonus dan penghargaan bagi atlet peraih medali di ajang Porprov Jambi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Meraih juara 2 di ajang Porprov ke-23 tahun 2023 di Kota Jambi, Bupati Bungo memberikan bonus dan penghargaan bagi atlet peraih medali. Bupati Bungo Mashuri memberikan bonus dan penghargaan kepada para atlet Kabupaten Bungo yang telah meraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 di Kota Jambi. Bonus atlet peraih medali tersebut diserahkan langsung Bupati Bungo di lapangan parkir Wisma Alisudin, rumah dinas Bupati Bungo secara simbolis. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, pemberian bonus kepada para atlet merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten Bungo kepada para atlet yang berprestasi mengharumkan nama Kabupaten Bungo di ajang Porprov Provinsi Jambi. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo berharap bonus yang diberikan dapat menjadi motivasi dan penyulut semangat para atlet generasi berikutnya untuk terus meraih prestasi di ajang bergengsi lainnya. Pemkab Bungo akan terus memberikan perhatian kepada para atlet, namun sesuai kemampuan, terutama dalam memberikan bonus. Memperoleh juara umum kedua se-Provinsi Jambi ini patut kita banggakan, karena beberapa waktu yang lalu kita cuma 3 tahun berturut-turut kita di juara ketiga. Alhamdulillah tahun 2023 ini kita juara kedua setelah Kota Jambi. Nah, mudah-mudahan prestasi ini terus bisa dipertahankan oleh kawan-kawan Pemkab, terus dibina para atlet kita. Kita juga maklumi bahwa tidak semua fasilitas olahraga yang bisa kita siapkan di Kabupaten Bungo ini. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023, Kabupaten Bungo meraih juara 2 dengan berhasil meraih 233 medali dengan rincian 61 medali emas, 68 medali perak, dan 108 medali perunggu. Sedangkan cabur yang banyak menyumbangkan medali emas yakni cabur dayung dengan 12 medali emas. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo mengikuti senam sehat bersama petugas dan warga binaan Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Senam sehat tersebut dilakukan sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yakni perawatan kesehatan dasar bagi warga binaan. Wakil Bupati Bungo sambangi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Bungo dalam rangka mengikuti senam sehat bersama petugas dan ratusan warga binaan pemasyarakatan. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan akan terus mendukung setiap program kegiatan yang positif dilakukan di dalam Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk setiap minggu kita juga mengirimkan ustadz untuk mengisi ceramah juga khutbah Jumat. Termasuk hari ini kami berolahraga bersama para warga binaan. Harapannya warga binaan sini betul-betul ditempa dengan banyak hal, termasuk spiritual juga kesehatan jasmani. Tentu kami sampaikan di awal bahwa mereka semua hari ini adalah proses untuk menempa diri mereka agar ke depan menjadi orang yang mulia. Dan saya yakin Pak Kalapas dengan teman-teman di sini punya program yang luar biasa untuk mereka, dan harapannya nanti ketika mereka sudah selesai masa tahanan, insya Allah mereka semua akan menjadi orang yang baik dan kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang berguna. Sementara itu, sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan yakni perawatan kesehatan dasar bagi WBP, kegiatan senam sehat tersebut rutin dilakukan setiap Jumat pagi dan bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh bagi warga binaan selama dalam menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, truk batubara berhasil menghentikan aksi penjamretan di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kontraktor penyumbang dana suap RAPBD dan mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi dihadirkan untuk dimintai keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang lanjutan ini, beragendakan memintai keterangan saksi untuk terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Bustami Yahya, Hasani Hamid, Hasim Ayub, dan Nur Hayati. Jaksa KPK menghadirkan sejumlah kontraktor penyumbang dana RAPBD hingga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston. Dari keterangan sejumlah saksi, para kontraktor tidak mengetahui mengenai dana akan dialirkan ke siapa saja dan saksi mengklaim tidak mengetahui akan menjadi dana suap. Bantuan terpaksa dilakukan dengan alasan takut tidak dapat proyek dari pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu, pada sidang pengesahan RAPBD Jambi, KPK akan terus mengembangkan keterangan para saksi dengan harapan adanya bukti baru dari kasus perkara yang turut menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, truk batubara berhasil menghentikan aksi penjamretan di kota Jambi. Aksi ini terjadi saat pelaku mencoba melarikan diri, namun secara tidak sengaja menabrak satu unit truk batubara saat melintas di lokasi kejadian. Aksi penjamretan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan digagalkan oleh satu unit mobil truk batubara. Hal ini dikarenakan pelaku yang diketahui bernama Revi, warga Kasang Jambi Timur tersebut, secara tidak sengaja menabrak satu unit truk batubara saat menjalankan aksi penjamretan. Panit 1 Reskrim Polsek Jambi Selatan Ibda Sadli membenarkan terkait aksi penjamretan tersebut. Pelaku berhasil diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat. Tersangka terkait dalam kasus 365 dengan barang bukti HP dengan cara memepet kendaraan korban roda 2, dipepet dan ditarik HP yang berada di dashboard motor. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Jambi Selatan. Pelaku diringkus beserta satu unit kendaraan yang digunakan pelaku dengan kondisi rusak parah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bermula dengan menguji tangan dinginnya untuk berkebun hidroponik, kini Reza Nugroho, pemuda asal kota Jambi, telah menjadi kunci di balik digitalisasi rantai pasok pertanian di Provinsi Jambi. Ciptani bukan hanya sekedar platform digital biasa, namun Ciptani telah berdedikasi untuk negeri. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak lahan pertanian yang kemudian menjadi salah satu ladang mata pencaharian masyarakat. Namun, petani di Indonesia kerap terjebak pada situasi harga komoditas yang anjlok pada saat panen raya dan terpaksa menjual komoditasnya kepada para tengkulak dengan harga yang sangat rendah atau murah. Reza Nugroho, pemuda asal kota Jambi, Provinsi Jambi, seorang petani milenial yang tergerak hatinya untuk memberikan kesempatan kepada petani merasakan hasil pertanian mereka sebanding dengan jerih payah yang telah dilakukan. Sekitar tahun 2019, Reza Nugroho berkeliling untuk mendata dan mengajak petani untuk menjadi mitra dari aplikasi Ciptani. Ciptani, startup pertanian yang dirintis oleh Reza dan rekan kerjanya, lahir dengan misi membantu membenahi dan mengoptimalkan rantai pasok pertanian agar lebih efektif dengan melibatkan petani lokal secara langsung hingga pelaku pasar. Ciptani kini telah menggandeng banyak petani yang tersebar di kota Jambi dan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Melalui Ciptani, petani secara mandiri dapat memastikan panen apa saja yang lebih baik dibutuhkan untuk musim selanjutnya
tanpa ada oversupply yang menyebabkan tidak terserap dengan baik hasil panen mereka. Kami membuat sebuah aplikasi bernama Ciptani. Ciptani ini menggandeng seluruh petani yang kami mitrakan, di mana setiap petani mitra kami bisa memantau komoditi yang sedang ditanam dan akan dipanen oleh petani lain. Ciptani saat ini menjadi manajemen rantai pasok pertanian nomor 1 di Kota Jambi yang berkomitmen untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani dan mendistribusikan hasil pertanian melalui ekosistem yang efisien dan berdampak bagi seluruh pihak. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rastasya Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.